Mereka adalah turis Indonesia yang berjoget di sebuah kuil Buddha yang dikenal suci di Bangkok, Thailand. Atas aja imam besar Arab itu bilang kalau muslim Indonesia datang menunaikan umroh tidak fokus berdoa tapi fokus selfie dan buat video TikTok katanya. Sungguh aneh mendengarkan secara langsung perkataan mereka tentang anjuran sholat dan ibadah lainnya yang harus menggunakan kostum merah putih, seakan jika tak menggunakan demikian maka tidak sah. Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi seakan malu-malu menunjukkan keislamannya ke dunia. Uang zakat dikorup. Serius loh? Ini bukan maling biasa ini. Ini udah levelnya maling pakai dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video ini. Kebanyakannya geng ya, warga Indonesia yang terutama Islam itu telah mencoreng nama baik Islam ya di mata dunia. Kenapa demikian, geng? Ya, karena banyaknya perihal aneh dan nyeleneh keluar dari syariat Islam itu ya di mana lagi, kan? Kalau bukan di Indonesia ini, terutamanya yang video viral kali ini, geng, ada seorang ibu-ibu berjilbab terus berjoget-joget di tempat suci menurut orang Thailand, tempat sembayangan orang Thailand, geng, berjoget-joget di sana, geng. Waduh, bu, sampean kalau suka joget-joget udah kebiasaan di Indonesia, jangan dibawa ke luar negeri, bu. Jangan buat malu nama Indonesia. Udah tahu Islam, mayoritas Islam terbanyak tuh di Indonesia, malah dicoreng sama sampean. Malu nama baik Indonesia dan malu juga Islam, bu. Kalau seperti ini berlakunya, wah, ternyata orang Islam seperti ini ya. Nah, itulah pandangan orang, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Turis asal Indonesia dikecam karena pada saat itu melakukan tarian dan joget-joget di tempat suci Thailand. Ini merupakan tempat ibadah umat Buddha yang sangat besar. Jadi baru-baru ini ada sekelompok turis asal Indonesia yang terekam berjoget di area kuil Wat Pak Nam Pasi Charoen. Parahnya, video ini diupload oleh warga Thailand sendiri karena merasa aneh dan geram ada yang joget-joget di depan patung Buddha. Ini merupakan salah satu kuil Buddha yang ikonik di Bangkok loh, yang dikenal lewat patung Buddha setinggi 69 meter dan stupa kristalnya. Meski kerap dikunjungi wisatawan, kuil ini tetap merupakan tempat ibadah masyarakat Thailand karena aksi joget-joget ini dianggap tidak beretika. Netizen Thailand yang melihat hal ini reaksinya berbagai macam. Ada yang marah besar, ada yang menganggap lucu, tapi ada juga yang tetap tenang karena menurut mereka Buddha itu mencintai kedamaian. Biarkanlah mereka yang melakukan tindakan seperti ini karena mereka tidak mengetahui, kata netizen Thailand. Bahkan netizen Indonesia juga merespon video tersebut sampai ada yang bilang, pantas aja imam besar Arab itu bilang kalau muslim Indonesia datang menunaikan umroh tidak fokus berdoa tapi fokus selfie. Mereka adalah turis Indonesia yang berjoget di sebuah kuil Buddha yang dikenal suci di Bangkok, Thailand. Mau tahu reaksi netizen Thailand? Ntar gue bacain. Jadi video ini menunjukkan sekelompok ibu-ibu berjoget di depan patung Buddha raksasa sambil direkam oleh rombongannya. Kawasan ini bernama Wat Pak Nam yang juga menjadi destinasi wisata populer. Namun tetap saja ini merupakan tempat ibadah aktif yang dijaga kesakralannya oleh masyarakat lokal. Nah, karena itu banyak warga lokal yang merasa tersinggung dengan aksi turis Indonesia ini. Nah, ini gue bacain komentar-komentar netizen Thailand ya. Itu gaya joget apaan sih? Kemarin juga sempat lihat video guru dari Indonesia joget di sekolah yang kebanjiran. Bebas visa, tapi yang datang malah sampah. Ini sih kurang ajar, bukan karena nggak tahu. Mereka pasti tahu. Pernah lihat mereka joget kayak gini di masjid nggak? Cuma itu aja sih yang mau saya tanya. Sebenarnya masih banyak banget komentar-komentarnya. Tapi cuma 3 aja lah yang gue translate. Kalau menurut kalian. Kontol kok kecil, kentot kok sama mahasiswa, nggak punya uang buat sewa Elsia. Pelihara kontolmu, jangan cabuli mahasiswa. Sungguh aneh mendengarkan secara langsung perkataan mereka tentang anjuran sholat dan ibadah lainnya yang harus menggunakan kostum merah putih, seakan jika tak menggunakan demikian maka tidak sah. Pertama, mereka membawakan dalil tentang Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Kelompok mereka mengatakan bahwa Nabi Musa sebagai murid itu harus taat tentang pelajaran yang diberikan dari gurunya, yaitu Nabi Khidir. Jadi menurut mereka, demikian pula setiap thariqah yang memiliki guru, maka sebagai murid harus taat kepada gurunya.
tentang pelajaran apapun yang diberikan. Dan anehnya mereka juga membawakan dalil tentang hadis dari Tsauban radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua harta simpanan, yaitu merah dan putih, yang diriwayatkan hadis Muslim sebagai dalil berpakaian layaknya Sinterklas. Padahal dalil tersebut menjelaskan tentang kejayaan Islam yang menguasai Romawi dan Persia. Maka saran kami, belajarlah agama yang benar agar tak berbohongi dan disesati. Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi seakan malu-malu menunjukkan keislamannya ke dunia. Loh kok bisa? Karena kalau kita lihat promosi pariwisata kita, hampir nggak ada destinasi yang bertema Islam. Jadinya ketika orang luar lihat, pasti mereka nggak akan bisa nebak kalau Indonesia itu negara mayoritas muslim. Destinasi-destinasi yang paling sering dipromosikan misal Bali dengan budaya Hindunya, Borobudur dengan corak Budanya, Prambanan dengan corak Hindunya, dan juga keindahan alam Indonesia yang harus diakui memang spektakuler banget. Tapi ya masa negara dengan lebih dari 200 juta umat muslim, hampir nggak ada destinasi pariwisata utamanya yang bertema Islam tuh. Destinasi-destinasi baru yang diperkenalkan pun masih cara yang menonjolkan keislaman Indonesia. Jadinya sebagai orang yang lumayan sering jalan-jalan, menurutku Indonesia ini agak unik sih. Karena destinasi pariwisata di suatu negara biasanya menonjolkan budaya dan agama mayoritasnya, termasuk di negara-negara mayoritas muslim lainnya. Misal di Uni Emirat Arab, salah satu destinasi top mereka adalah Masjid Rayanya. Begitu pula di Oman yang jadi destinasi utamanya juga Masjid Rayanya. Dan di Uzbekistan mereka menonjolkan peninggalan sejarah Islam mereka yang udah berusia ratusan tahun. Apa mungkin ini karena banyak masjid-masjid kita yang arsitekturnya kurang menonjolkan kearifan lokal? Padahal kalau masing-masing daerah mau membangun masjid yang berarsitektur lokal, misal kayak yang di Padang, menurutku ini bakal bisa menjual banget, apalagi di tengah angka kunjungan ke negara kita yang masih sangat ketinggalan jauh, bahkan dengan negara-negara tetangga kita. Nah, kalau menurut kalian, mempromosikan destinasi wisata yang bertema Islam di Indonesia ini, kira-kira bakal bisa menaikkan atau malah justru menurunkan kunjungan turis ke negara kita? Share di kolom komentar ya. Uang zakat dikorup. Serius loh? Ini bukan maling biasa ini. Ini udah levelnya maling pakai dasi, ngaku pejuang umat, tapi kelakuan lebih kotor dari comberan. Bayangin, lo ngumpulin zakat dari orang-orang susah, tukang beca, buruh harian, ada janda tua, mereka nyisihin duit demi pahala. Lo malah jadi ATM pribadi. Muka lo tuh yang harusnya diganti kode QR, biar gampang di-scan dosa-dosanya. Lu bukan cuma koruptor, lu pengkhianat, ngaku-ngaku bantu umat, padahal ngisep dari darah umat. Zakat itu suci bro, tapi lu lebih najis dari got pasar. Meskipun ini baru dugaan, kalau benar kebukti, bukan cuma di penjara, lu harusnya disuruh bersihin WC umum pakai lidah. Basnas itu harusnya jadi tempat amanah. Tapi kalau isinya tikus berdasi yang jago ngaji tapi juga jago nyolong, ya udah bubarin aja sekalian. Karena umat nggak butuh lembaga suci yang isinya penjahat bersertifikat. Lu yang nonton, jangan cuma geleng-geleng, tag temen lo, viralkan, biar nggak ada lagi yang berani mainin zakat umat. Ini bukan urusan receh, ini urusan langit. Malu geng, sesama umat Islam ditegur dengan non-muslim. Non-Islam kayak gitu istilahnya. Malu geng, malu banget. Kenapa budaya kalian dibawa ke luar negeri, mencoreng nama baik Indonesia dan juga nama baik Islam. Wah, ternyata Islam seperti ini. Coba suruh dijoget di masjid. Coba kalau dia orang Buddha tadi berjoget di masjid, apa tanggapan kalian? Pasti kalian seperti itu, geng. Dan kepelian-kepelian lainnya cuma ya menurut ikinya yang paling banyak di Konoha sih. Islam udah paling terbanyak di dunia mayoritasnya dan juga paling nyeleneh di dunia. Tadi zakat aja sampai dikorupsi. Wah, ini logis nggak? Nggak logis bro. Itu Indonesia nggak akan maju sama Tuhan saja tidak takut, apalagi sama apa namanya sama-sama tadi itu, geng. Nggak akan maju Indonesia, geng. Nggak bisa maju. Kalau mentality tidak bisa berubah, mentality masih seperti itu aja. Dan bila kita bagi fakta, kita bila bagi perbandingan, kita bagi penyorokan, netizen Konoha ataupun dari oknum daripada Konoha tidak terima. Herannya dari segi itu. Apaan kalian mau negara kita terus diolok-olok sebagai negara ya SDM rendah, IQ di bawah rata-rata disamakan dengan Sipanse? Why? Come on man. Tahun 2025 ya, kalau tahun yang lalu 4 tahun yang lalu bolehlah. Come on, masa gak ada kemajuan kok malah tambah hancur? Aduh, ya Allah ya Rabbi.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya cuma bisa menyampaikan video ini. Semoga kalian suka. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.